Sengketa tanah warisan almarhumah Nyai Jasyenta dengan Perponding nomor 4926 kembali memanas setelah terjadi penyerangan terhadap tim ahli waris dan kuasa hukum di atas lahan seluas 19.140 meter persegi yang kini dikuasai PT Greenwood Sejahtera di kawasan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa pagi tanggal 28 Oktober tahun 2025. Ihsan Sangaji, SH didampingi Rehman Tupamahu, SH, Ciko selaku koordinator lapangan, dan H. Tabrani mewakili ahli waris, menjelaskan bahwa penyerangan terjadi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, tim ahli waris berjaga di lokasi untuk menjaga plang kepemilikan yang sudah terpasang hampir 2 minggu. Dari 7 anggota tim yang berjaga, tiba-tiba datang sekitar 100 orang tak dikenal yang langsung menyerang. Menurut kesaksian, sebagian diduga dalam kondisi mabuk. Insiden tersebut memicu kericuhan dan menyebabkan 1 orang dari pihak penyerang mengalami luka tembak. Tim ahli waris kini mendapat pendampingan hukum dari kuasa hukum mereka dan telah memberikan keterangan di Polres Metro Jakarta Pusat. Ciko, koordinator tim lapangan yang turut menjadi korban, menceritakan bahwa gerbang mereka tiba-tiba dirusak. Kami kaget, tiba-tiba mereka merobohkan gerbang. Setelah itu terdengar suara tembakan, 1 orang dari pihak penyerang terkena peluru. Kami justru menolong korban dan membawanya ke rumah sakit, ujarnya. Kuasa hukum Ihsan Sangaji menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan perlawanan. Kami datang dengan damai, hanya menjaga tanah warisan klien kami. Polisi harus objektif dan mengusut tuntas siapa dalang di balik penyerangan ini, tegasnya. Ihsan menjelaskan, tanah yang disengketakan merupakan milik sah ahli waris almarhumah Nyai Jasyenta yang wafat pada 1982. Perjuangan untuk mendapatkan kembali hak tanah tersebut sudah berlangsung sejak 1972. Setelah 30 tahun, ahli waris baru bisa kembali menjejak tanah ini, tempat berdirinya rumah tua Nyai Jasyenta, ungkapnya. Ia menambahkan, seluruh dokumen asli tanah sebanyak 12 item telah diserahkan oleh Erma Wardani kepada Bambang Parigesit, kuasa hukum PT Greenwood Sejahtera, sekitar tahun 2019 tanpa sepengetahuan ahli waris. Ini harus menjadi dasar penyelidikan karena dokumen asli berpindah tangan secara tidak sah, ujar Ihsan. Rehman Tupamahu menegaskan, timnya tidak pernah melakukan tindakan provokatif. Kami datang dengan niat baik untuk menuntut kejelasan hukum. Jika PT Greenwood Sejahtera mengaku telah membayar, kami ingin tahu kepada siapa dan atas dasar apa pembayaran itu dilakukan, ujarnya. Perwakilan ahli waris, H. Tabrani, juga menyatakan belum pernah ada akta jual beli yang sah. Sejak 1994 tidak pernah ada AJB. Tahun 2010 ada upaya penyerahan surat, tapi dokumen asli belum pernah kembali kepada kami, jelasnya. Ihsan menegaskan pihaknya menghormati proses penyelidikan. Silakan pasang polis lain untuk kepentingan penyelidikan, asal tidak dijadikan alasan menghalangi ahli waris mengakses tanah mereka sendiri, katanya. Ia juga membuka ruang dialog dengan PT Greenwood Sejahtera. Kami siap duduk bersama menyelesaikan masalah ini secara hukum dan kekeluargaan. Tapi hingga kini belum ada tanggapan dari pihak Greenwood, ungkapnya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Porkam Heri Amiruddin, Ketua Dewan Pengawas Baston Sibarani, dan puluhan anggota Porkam yang menyatakan dukungan terhadap perjuangan hukum para ahli waris. Dari pihak kepolisian, Kompol Haris Kurniawan, SIK, MIK, Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, hadir meninjau lokasi bersama tim sejak pagi. Menjelang sore, aparat dari Jatanras Polda Metro Jaya dan Brimob Polres Metro Jakarta Pusat juga datang di bawah pimpinan AKBP Budi Prasetya, SIK, MC, Wakapolres Metro Jakarta Pusat. Hingga berita ini diterbitkan, pihak kepolisian masih melakukan sterilisasi area dengan memasang garis polisi polis lain untuk penyelidikan lebih lanjut atas insiden penyerangan tersebut. Bahwa lokasi ini mau di polis lain, kami rasakan tidak ada tendensi dan alasan yang kuat bagi pihak kepolisian. Kenapa? Karena objek bidang tanah ini sudah kembali kepada ahli waris, para klien kami. Dan kami bukan melakukan perlawanan, tetapi kami diserang gitu loh. Lalu dasar apa harus di polis lain? Kalau misalkan polisi hanya mau mengejar tentang siapa pengguna senjata api, kami tetap objektif untuk membantu mencari pelaku tersebut. Karena bukan dari pihak kami. Itu hal yang memang harus digarisbawahi. Sehingga kami pun tadi telah menyampaikan kepada Kanit, udahlah Bang, coba saya sama Bang Remon akan ke lokasi untuk membangun komunikasi, ada tidak yang mengenal pelaku-pelaku itu. Karena memang ada bukti berupa CCTV atau rekaman yang memang disampaikan dengan
spesifikasi orang seperti ini. Kami mencoba untuk membangun komunikasi. Nah, sehingga kami berharap bahwa ayo kita tetap mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tetapi dengan cara mempolis lain itu bukan sesuatu hal yang memang berdasarkan aturan, kecuali kami melakukan pengerusakan ataupun penyerangan. Itu poinnya. Nah, terhadap hal tersebut kami telah berkoordinasi dengan tim lapangan juga. Ini Bang Ciko, yang mana akan juga membantu untuk proses mencari pihak ya, atau orang yang memang menggunakan senjata api tersebut. Kira-kira seperti mungkin bisa dijelaskan oleh Bang, ini korban ada berapa orang, Bang? Kalau soal korban, ya menurut keterangan sementara cuma ada satu mendapatkan penembakan ya. Itu untuk tempat penembakannya di mana kami juga belum tahu, tapi yang pasti ada korban satu. Itu berdasarkan turun keterangan daripada tim yang ada di lokasi. Luka tembak, Bang? Luka tembak. Nah, sehingga ini yang menjadi acuan dasar daripada pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat untuk melakukan proses penyelidikan dengan alasan itu. Jadi makanya kami kooperatif dan kami mintakan polisi juga harus objektif untuk mengungkapkan siapa dalam peristiwa penyerangan ini. Nah, sehingga ini menjadi hal yang terang benderang seperti itu. Izin Bang, katanya ada isu miring bahwa ini di penyerangan itu dibikinnya oleh salah satu aparat. Persoalan ada pikingan itu kami tidak bisa masuk ke sana. Biarlah itu proses berjalan. Tetapi kami hanya mau menyampaikan bahwa apapun itu, siapapun orangnya, kita berbicara di atas rel kebenaran. Satu langkah pun kami tidak akan mundur. Ya, karena saya sama rekan saya pada Mentu Pamau, kami memang berjuang bersama saudara-saudara kami ini semua ini bukan karena upaya terpaksa, tidak. Tapi panggilan hati nurani, ini panggilan jiwa. Nah, sehingga mereka hadir karena ikut perhatian selama kurang lebih 30 tahun klien kami baru bisa menginjakan kaki lagi di bawah kami selaku kuasa hukum. Karena selama ini sudah beberapa kali klien kami menggunakan pengacara. Mungkin nanti selebihnya bisa dijelaskan oleh klien kami. Pak, kalau jumlah masa Pak, jumlah masa berapa tadi? Kalau jumlah masa yang disampaikan kurang lebih hampir 100 orang bahkan lebih. Ya. Sementara yang di dalam cuma 7 orang. Yang saat ini memang lagi diambil keterangan di Polres Metro Jakarta. Dan yang tertembak itu dari pihak lawan. Karena memang indikasinya pada saat itu mereka datang juga dengan kondisi mabuk. Nah, soal ini nanti bisa dijelaskan oleh Bung Ciko. Silakan. Ya, mereka datang kan kita kan di sini kita jaga ya. Tiba-tiba datang tembok itu apa? Gerbang itu mereka hantam. Ya kaget lah. Di robo ini kita kaget, kita dalam itu kita kaget ya. Namanya kita punya tempat tiba-tiba masuk kayak begitu, namanya bela diri itu saya rasa wajar. Ya wajar-wajar aja gitu. Undang-undang menghendaki daripada kita yang kena ya mendingan dia gitu di hantam. Tapi kalau untuk masalah tembak itu setelah gerbang itu roboh memang bunyi kita dengar tapi nggak tahu arahan dari mana, kita nggak tahu begitu. Kalau memang anak-anak dalam sini satu pun nggak ada. Bang, kejadian pukul berapa Bang? Dan selesai ya, jam berapa gerbang? Jam 5:30 lah. Dan langsung berapa lama setelah itu? Ya, cukup setengah jam lah. Setengah jam ya? Langsung bubar semua ya? Langsung bubar dan anak-anak lihat yang satu itu jatuh, semuanya pada lari keluar. Pada lari ke sana, tinggallah cuma korban di sini. Saya lihat, saya kasihan, saya bilang angkat, bawa ke rumah sakit. Ya. Dan Bang ini merupakan kejadian yang pertama ya sejak Abang di sini terus ya? Iya, saya di sini. Jadi perlu kami tambahkan bahwa sekalipun ada korban, kami ini adalah korban sebenarnya yang telah diserang secara mendadak. Tetapi sekalipun dalam fase penyerangan itu ada korban dari pihak yang menyerang kami atau tim kami yang ada di lokasi, tetap saja kami tetap membantu membawa ke rumah sakit. Ya, itu tetap baik kami karena satu, bahwa poin daripada kehadiran kami di sini dengan saudara-saudara kami datang dengan damai. Ya, guna membahas menyelesaikan peristiwa hukum yang terjadi sudah puluhan tahun dengan PT Greenwood. Ini di belakang kita ada PT Greenwood. Ya, ini adalah suatu peristiwa yang memang sudah cukup lama. Nah, artinya tinggal proses bagaimana kalau misalkan mereka sudah pada melakukan pembayaran itu kepada siapa? Kepada ahli waris kah atau kepada siapa? Atau atas orang yang mengaku mengatasnamakan para ahli waris? Itu kan tidak ada masalah. Sehingga hal-hal demikian ini kan bukan atas keinginan kami, tapi keinginan daripada PT Greenwood sendiri. Itu mungkin nanti selebihnya dijelaskan oleh. Mungkin ada beberapa sedikit dari saya ya. Kalau rekan-rekan mungkin bisa sampaikan ke Greenwood, ayo kita masih buka ruang, waktu dan tempat. Ayo silakan kita duduk. Kalau begini caranya berarti bukan cara mencari penyelesaian, cari masalah kan begitu. Itu aja mungkin dari kita. Bang, sejak pertemuan kemarin wawancara terakhir dan sampai saat ini prosesnya seperti apa Pak perkembangannya? Sampai saat ini tidak ada perkembangan dari mereka. Kita selalu tunggu apa sih mau mereka. Tidak pernah. Jadi tidak ada sama sekali ya? Pengacara pun juga katanya kasih pengacara, sampai saat ini pengacara tidak ada komunikasi. Kita kemarin bahkan udah balas mas ya.
Pak, mungkin tadi hasil Bapak tadi di kepolisian gimana Pak? Mungkin dari pihak kepolisian gimana? Mungkin Ya, ada yang perlu poinnya bahwa terhadap peristiwa ini kan mau di Police Line lokasi ini. Ya. Kami sampaikan itu kan tidak beralasan. Lain halnya kalau kami melakukan penyerangan, bolehlah di Police Line. Ini kan kami diserang, tim kami yang ada di lokasi diserang. Lalu dengan dasar apa mau di Police Line? Bang, alasannya kenapa menolak Police Line, Bang? Ya, Alasannya kenapa menolak di Police Line, Bang? ya satu bahwa di sini kan tidak ada satu insiden yang merugikan pihak lain. Kami menempati objek bidang tanah ini ya karena memang hal yang tepat merupakan tanah warisan peninggalan daripada orang tua para klien kami atas nama almarhumah Nyedia Sinta. Ya, jadi kalaupun bicara soal Police Line itu, satu kalau hanya dengan alasan untuk proses penyelidikan mengungkap siapa orang yang memegang senjata api itu, ya silakan melakukan proses itu. Kan bukan berarti dengan Police Line itu kemudian bisa mengungkap atau menangkap pihak yang bersangkutan, kan seperti itu. Kami tetap objektif. Pintu selalu terbuka 24 jam bagi siapapun orangnya. Ketika mau membangun komunikasi yang baik untuk menyelesaikan masalah ini, 1x24 jam pintu selalu terbuka, Bang. Dan kami tidak pernah menghalangi siapapun orangnya. Bang, izin ini tanah yang disengketakan berapa, Bang? Luasnya, Bang? Kalau bicara soal keseluruhan, tanah yang dikuasai oleh PT Granwood itu berdasarkan PBB atas namanya Jasinta terakhir tahun 1989 itu seluas 48.000 meter persegi. Sementara di mana berdiri PT Granwood Sejahtera itu seluas 19.140 meter persegi. Di mana penerbitan sertifikat kalau saya tidak salah di tahun 1995 itu SHGB-nya. Ya, peristiwa penyerahan seluruh dokumen itu di tahun 2009. Kepada perwakilan PT Granwood yang tadi saya sampaikan atas nama Bambang Parikesit yang menerima seluruh dokumen itu dalam kedudukannya sebagai kuasa hukum. Yang kedua, objek di mana saat ini kita semua berada, ya, ini seluas kurang lebih 9.400 meter persegi. Sehingga kalau kita akumulasikan total objek tanah yang dikuasai oleh Granwood itu seluas 28.000 meter persegi. Tetapi kembali bahwa kami harus menyampaikan kembali berdasarkan legalitas dan surat-surat mereka yang mana seluruh objek berdasarkan penerbitan sertifikat hak guna bangunan atas nama PT Granwood Sejahtera itu seluas 23.000 meter persegi. Itu sudah termasuk penggabungan 7 sertifikat di luar luas 19.140 meter persegi. Itu yang perlu kami sampaikan dan kami tekankan. Nah, sehingga kalau kita akumulasikan aja, andai saja kalau kami tarik benangnya, kita gabunglah 23.000 plus 2.000 sekian lagi, masih sudah jatuh di kurang lebih 5.000 sekian ya. Itu kan masih ada sisa sekian. 2.000 dari 19.000 menjadi 23.000 sekian, kita masih ada sisa kurang lebih 1 hektar lebih. Itu merupakan kewajiban yang harus diselesaikan. Poin yang terpenting bahwa terhadap penyerahan seluruh dokumen-dokumen milik klien kami, di mana Granwood sudah tidak punya jalan lain selain menyelesaikan ini dengan kami, dengan para klien kami. Kenapa? Karena terhadap penyerahan dan penguasaan terhadap seluruh dokumen-dokumen milik para ahli waris masih ada tersisa tanah berdasarkan Egondo Perponding berapa Pak? 4936 ya? 4926 yang mana itu masih tersisa. Sehingga kami membutuhkan dokumen-dokumen asli itu harus dikembalikan. Jika memang tidak dikembalikan kepada kami, maka kami laporkan tentang penggalapan dokumen. Dan itu faktanya seperti itu. Itu pada poinnya. Ya, mungkin selebihnya nanti dijelaskan oleh klien kami, Pak Tabrani. Silakan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jelaskan dari tahun 94 ini memang belum ada akte jual beli. Ya. Baru 2010 kemarin baru saya ini belum dirikan ini tahun 2008 itu saya dipanggil kepada pengacara Granwood, datang ke tempat saya, mana itu surat ada, saya bilang ini fotokopi, tapi kalau surat asli nggak ada sama seseorang. Saya bilang udah saya ditonjolkan uang ini 7 miliar, ini uang kerohiman, kalau ada nanti surat asli dekusi lagi barang sama saya. Tapi ini 19.140 hampir 2 hektar. Kalau ini memang belum ada kata akte jual beli, belum ada. Ya, tapi sekarang saya buat terus sampai itu yang megang surat itu saya lapor. Tapi sampai SPHP sampai kelima belum ada jawaban apa-apa. Alasan ke Jepang kemana kan gitu. Nggak tahu di sini saya lihat di notaris ada transaksi penyerahan surat dokumen antara Bambang Parikesit dengan Erma Wardani dengan Ibu Kusnindar. Saya tanya di situ notaris, saya memang ikut bertanda tangan, tapi penyerahan suratnya saya nggak tahu. Ya. Seperti itu. Ya, jadi dapat kami tambahkan bahwa
kalaupun dari pihak kepolisian hendak untuk sementara mempolis lain dengan alasan dan pertimbangan untuk proses penyelidikan, kami tetap menghargai dan patuh terhadap hukum. Tetapi tadi juga kami sampaikan kepada Pak Kanit bahwa jika memang hal itu harus terjadi, tidak masalah buat kami, tetapi harus objektif di dalam mengungkap peristiwa ini, itu satu. Yang kedua, begitu nantinya pelaku sudah ditangkap, polisi lain harus dengan sendirinya itu harus dilepas dan kembali kami masuk, karena ini tanah warisan. Jadi siapapun orangnya, selain daripada klien kami dan kami, tidak ada orang yang boleh masuk. Dan apabila ketika terjadi polisi lain ada pihak-pihak lain yang masuk, maka secara otomatis kami akan melakukan perlawanan untuk menuntut terhadap institusi Polri. Dan ini adalah bagian daripada konsisten dan tentang pembentukan taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, mungkin itu ya teman-teman rekan wartawan. Ada yang mau ditambahkan? Kalau saya terangkan yang masalah Victor nggak masalah, Pak. Kalau Victor balik silakan. Begini Pak, waktu Ya, silakan. saya waktu itu pendamping hukum namanya Victor, Brigadir Jenderal ya, bintang 1 Brigadir. Saya kuasakan dia Pak. Saya kuasakan dia, mungkin dia ke atas. Itu ada transaksi Pak. Ya, transaksi saya dibawa ke Mandiri. Bang Tabrani ini hanya sebatas Grand Hood. Sebatas Grand Hood tuh ya. 19 saya bayar 100 miliar. Mau nggak Bang Tabrani? Bisa kondisikan waris nggak? Lalu saya bilang saya tanggung jawab. Saya dipanggil ke dialog kemana? Ke restoran Ayon sini Pak. 5 keturunan. Ya kan? Sampai dia janji tanggal 4, tanggal 10 kagak saya cabut kuasanya. Dia datang jam 12 malam lagi datang ke rumah saya minta kuasa lagi. Minta kuasa langsung saya dibawa ke pengadilan. Pengadilan bukan di sidang, itu ada orang-orang semua, saya cuma mediasi. Ini nanti jangan Bang Tabrani digugat lagi. Itu surat aslinya lengkap di luar. Karena ada kuasa hukum Denny Karel, itu kuasa hukum Erma Wardani yang megang surat. Itu ada semua Pak. Itu nanti Bang Tabrani jangan digugat lagi. Begitu sudah mediasi kelima sampai hakim mau survei lokasi. Mana saya semua tahu survei lokasi, takutnya lokasinya obyeknya udah nggak ada, udah dijual. Tapi di sini semua pengacara ini pada kumpul, ya iya memang ini belum ada penyelesaian ya kan. Nah ini saya pakai segini di sini kata pengacara itu. Nah udah besokan hari Victor menelpon saya, sudah ada yang ambil uang. Sarang 20 miliar 8 orang. Siapa? Saya bilang orangnya. Saya bilang begitu, ya kan? Lalu dia bilang, udah ini ahli waris. Tapi ahli warisnya siapa? Mesti tahu identitasnya. Oh, nanti Bapak dialog dulu sama saya bilang begitu. Ketemu dulu sama saya mau keluar negeri Pak Tabrani. Selesai di situ Pak. Oke. Jadi selebihnya rekan-rekan media boleh langsung lah melakukan liputan atau wawancara langsung dengan pihak manajemen Grand Hood Sejahtera. Ada bisa Pak Paulus dalam kedudukan sebagai direktur utama, ada Pak Deddy Ismunanda dalam kedudukan sebagai direktur, dan Bu Anita juga dalam kedudukan sebagai direktur. Silakan, karena memang selama ini juga mereka tutup akses ya. Adapun terhadap proses peristiwa hukum yang terjadi pagi tadi, boleh nanti rekan-rekan media juga bisa langsung ke Polres untuk klarifikasi lebih lanjut. Mungkin kami rasa demikian ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.